الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali bermajelis ilmu. Kita kembali melanjutkan kajian kita pada kitab Minhajul Muslim. Kita sudah sampai pada pembahasan at-tayammum. Pembahasan tayammum merupakan salah satu pembahasan yang paling penting dalam persoalan taharah atau bersuci. Karena tayammum merupakan pengganti dari wudu dan juga pengganti dari mandi wajib. Dan ia dilakukan dengan dua faktor. Pertama, karena tidak ada air. Yang kedua, ada air, tapi penggunaan air bisa memberikan bahaya bagi diri kita. Jadi pertama, air tidak ada atau air sangat sedikit, tidak ada atau sangat sedikit. Air sangat sedikit dalam artian kalau kita safar, kita hanya memiliki air yang sedikit. Kalau air itu kita gunakan untuk berwudu, maka tidak ada air lagi untuk menjadi air minum kita. Ini artinya air sedikit atau tidak ada air. Yang kedua, penggunaan air bisa berbahaya bagi kesehatan. Ya, seperti orang yang sakit. Ya, orang yang sakit kalau dia berwudu akan menambah penyakitnya. Atau kalau dia kesusahan dalam berwudu. Ya, dia misalnya habis dioperasi tidak bisa bergerak banyak. Ya, tidak bisa bergerak banyak, tidak bisa bahkan diwudukan pun tidak bisa. Lantaran banyaknya misalnya alat operasi yang ada pada tubuhnya, maka pada saat itu dia cukup ditayamumkan. Dan tayamum ini juga tidak hanya bagi orang yang hidup. Orang yang meninggal pun kalau tidak ada air, maka cukup ditayamumkan. Atau kalau penggunaan air bisa merusak tubuhnya, maka cukup ditayamumkan. Ya, ini bagi orang yang meninggal. Misalnya orang yang meninggal dalam kondisi terbakar. Kalau dibasuh dengan air akan merusak tubuhnya. Cukup ditayamumkan. Atau orang meninggal kita sudah temukan setelah 3 hari atau 4 hari. Kalau dibasuh dengan air akan hancur tubuhnya. Maka cukup ditayamumkan. Atau orang meninggal dengan luka bakar misalnya atau luka-luka. Dan kalau kita siram pakai air akan membuat tubuhnya hancur dan sebagainya, cukup ditayamumkan. Jadi tayamum bukan hanya untuk orang hidup, tapi juga boleh untuk orang yang meninggal. Tayamum artinya bersuci dengan menggunakan tanah, bersuci dengan menggunakan tanah atau debu sebagai pengganti dari wudu atau mandi wajib. Itu tayamum. Dan rukunnya ada 2. Atau syaratnya. Syaratnya ada beberapa syarat. Yang pertama, tidak ada air. Atau air sedikit. Kita sudah sebutkan. Atau penggunaan air bisa berbahaya bagi kesehatan. Itu rukun pertama. Yang kedua, berniat. Ya, saya kira niat di setiap ibadah merupakan syarat. Kemudian yang ketiga, telah berusaha mencari air
Ya, bagi yang tidak ada air, telah berusaha untuk mencari air tapi dia tidak mendapatkan. Jadi dia sudah berusaha untuk mencari air, dia tidak mendapatkan air tersebut. Maka bagi dirinya dia cukup untuk bertayamum. Adapun rukunnya maka ada dua. Yang pertama mengusap wajah, dan yang kedua mengusap kedua tangan. Jadi cuma dua rukunnya, ya, mengusap wajah dan mengusap kedua tangan. Dalilnya ada dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. Kalau kalian tidak mendapatkan air untuk bersuci, maka hendaknya bertayamum dengan sa'id. Sa'id itu adalah debu. Juga dalam hadis Rasulullah SAW, dalam hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Salman dalam Sahih Bukhari dan Muslim mengisahkan bahwa dia dalam suatu perjalanan, ya, dia mengatakan fa'jinabtu. Kemudian dalam suatu perjalanan jihad fisabilillah, dia kemudian dikenai hadas besar, junub, ya, karena mimpi junub. Fatamarraqtu fi as-sa'idi kama tamarraqu ad-dab. Beliau karena tidak ada air, maka saya kemudian berbaring di tanah, ya, berbaring dan berguling seperti bergulingnya hewan. Tujuannya apa? Untuk menyucikan dirinya dari hadas besar. Jadi dia seperti kucing berbaring di tanah dan bermandikan tanah karena tidak ada air. Dia mengira bahwa cara untuk menyucikan diri dengan tanah adalah dengan berguling di tanah. Ya, makanya dia kemudian menggulingkan dirinya seperti kucing, seperti hewan. Kenapa? Karena dia melakukan itu karena dia mendengar Rasulullah bersabda, "Innama ju'ilal ardu masjidan wa tahura." Innama ju'ila liyal ardu masjidan wa tahura. Dalam hadis Bukhari Muslim juga Rasulullah bersabda bahwa Allah menjadikan tanah ini bagi umat Islam sebagai tempat salat, boleh sebagai tempat salat dan boleh sebagai alat untuk bersuci. Bilal kemudian mengira bahwa cara bersuci dengan tanah itu dengan menggulingkan diri di tanah, dengan bermandikan tanah untuk seluruh tubuhnya. Ketika dia kembali kepada Rasulullah SAW, dia mengisahkan kisah tersebut. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, "Innama kana yakfika hakadha." Bilal, lain kali, ya, kalau terjadi seperti itu, terjadi hadas besar atau hadas kecil dan tidak ada air, cukup bagimu untuk melakukan begini. Rasul kemudian mencontohkan, "Fadaraba biyadaihi al-ardha famasah bihima wajhahu wa dhahira kaffaihi." Kemudian Rasulullah mencontohkan, "Wahai Bilal, lakukan begini saja." Ya, Rasulullah kemudian memukul kedua telapaknya pada tanah, di atas tanah, lalu kemudian mengusap wajahnya, lalu kedua tangan. Ini sebagai dalil utama dalam tayamum. Dan caranya adalah, ya, cukup menepukkan tangan pada debu, ya, baik debunya di atas tanah atau pada dinding. Kalau sudah di dinding ada debu atau pada kayu, ya, yang penting ada debu. Ya, kalau tidak ada debu tidak bisa, harus ada debu. Dan kalau debunya banyak, hendaknya ditiup, disunahkan. Dan kemudian, ya, ini lebih suci nih kalau banyak tanahnya. Ayat itu tidak. Ya, harus ditiup, ya. Kemudian mengusap wajah, lalu kemudian setelah mengusap wajah, lalu kemudian mengusap telapak tangan.
mengusap telapak tangan mendahulukan yang kanan, ya, mendahulukan yang kanan, jadi mengusap wajah, kemudian mendahulukan yang kanan, begini saja. Ya, telapak tangan, punggung tangan saja yang diusap. Ya, punggung tangan, setelah punggung tangan diusap dengan yang kiri, kemudian yang kiri diusap dengan yang kanan. Kenapa? Karena telapak tangan sudah cukup dikenai tanah dengan tepukan tadi. Ya. Dengan ketika menepuk, ya tangan, telapak tangan sudah dikenai tanah, tinggal punggungnya. Ya. Itu caranya. Dan tepukan tanah dalam beberapa hadis yang sahih itu cuma dorbatan wahidah, coba sekali menepuk di tanah. Bang, sebagian ulama, ya, dalam hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu dan juga amalan ibnu Umar, beliau menepuk 2 kali. 1 kali tepukan untuk wajah, kemudian menepuk tanah lagi untuk kedua tangannya. Itu juga tidak ada problem. Ya, silahkan. Tapi dalam hadis Rasulullah SAW itu cukup 1 kali tepukan. Dalam hadis Bilal tadi Rasulullah mengatakan, inna makana yakfiki hakadha fadarra biyadihi al-ardu famasaha bihi wajhahu wa dhahira kaffaihi. Rasulullah cuma menepuk 1 kali, lalu setelahnya mengusap wajahnya dan mengusap punggung kedua tangannya. Ya. Ini terkait dengan pukulan, ini ya, memukul tanah. Jadi boleh 1 kali, boleh 2 kali. Para ulama kemudian berbeda pandangan pada usapan tangan. Dalam mazhab Syafi'iyah, mereka mengatakan tangan yang diusap itu dari ujung jari sampai siku. Ya. Karena dalam Al-Quran Allah berfirman, famsahu biwujuhikum aidikum min. Dalam bertayamum itu usaplah wajah kalian dan tangan kalian. Syafi'iyah mengatakan tangan itu, yang namanya tangan dalam Al-Quran itu banyak maknanya. Yang namanya tangan dalam Al-Quran itu banyak maknanya. Ada bermakna tangan itu dari ujung jari sampai bahu, sampai bahu, ya. Itu tangan juga maknanya. Ya. Ada juga makna tangan dari ujung jari sampai siku, itu juga tangan juga maknanya. Ada juga yang dimaksud dengan tangan dari ujung jari sampai pergelangan tangan. Itu semua bisa dinamakan sebagai tangan. Ya, Syafi'iyah mengatakan dalam persoalan bersuci yang dimaksud dengan tangan adalah dari ujung jari sampai siku. Kenapa sampai siku? Karena dalam wudu adalah dari ujung jari sampai siku. Maka dalam tayamum pun yang dimaksud dengan tangan dalam Al-Quran adalah dari ujung jari sampai siku, sama dengan berwudu. Tapi mazhab jumhur ulama, dalam mazhab Hanabilah dan mazhab yang lain menyatakan tangan yang dimaksud adalah cukup dengan sampai pergelangan tangan atau telapak tangan, punggungnya dan telapaknya. Dan ini terdapat dalam banyak hadis, dalam banyak hadis tentang tayamum, termasuk dalam hadis Bilal tadi. Ya, cukup untuk mengusap wajahmu dan kedua telapak tangan. Ya, Rasulullah mengatakan kaf itu telapak tangan, baik telapaknya atau punggungnya. Ya. Itu pendapat jumhur, dan yang paling benar adalah cuma telapak tangan. Yang paling benar adalah cuma telapak tangan. Tapi kalau juga ada orang yang mengusap sampai siku, ya tidak boleh juga dilarang, silahkan. Ya, perbedaan pendapat itu perbedaan pendapat di kalangan para ulama, tapi yang paling benar adalah cukup dengan telapak tangan. Ya. Itu sunnah. Jadi cuma 2, wajah dan kedua telapak tangan. Ya. Dan disyaratkan tayamum ini tidak mendapatkan air. Ya. Kalau kita sudah tayamum lalu ada air, batal tayamum kita. Ya. Atau kita tayamum lalu sholat. Ketika sholat
ada orang yang mengatakan sudah ada air. Ya, kita sudah mendapatkan air. Misalnya teman kita atau yang lain mengatakan kita sudah mendapatkan air, maka kita batalkan sholat kita. Tapi kalau sudah selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, lalu muncul air, maka tidak perlu diulang sholat kita. Ya, karena sudah selesai. Ya, sholat kita tidak perlu diulang. Jadi sholat kita diulang atau tayamum kita batal saat ada air atau ketika kita sholat lalu kemudian ada air. Saat kita sholat ada air. Tapi kalau terlanjur sudah selesai sholat, ya sudah tidak perlu lagi untuk mengulang sholat lagi atau berwudu lagi lalu sholat kembali, tidak. Para ulama kemudian berbeda pandangan. Apakah tayamum ini cukup untuk melaksanakan satu kali sholat wajib, atau boleh beberapa kali sholat wajib? Ya. Karena ada beberapa mazhab mengatakan tayamum itu cukup satu kali sholat wajib. Jadi kalau waktu zuhur tayamum, waktu asar belum batal, apakah bertayamum lagi atau tidak perlu? Ada yang mengatakan wajib satu kali sholat, satu kali tayamum. Ya, wajib satu kali sholat, satu kali tayamum, karena di setiap kali satu kali sholat seseorang wajib untuk mencari air. Ya. Maka kata mereka satu kali sholat, satu kali tayamum, satu kali sholat wajib. Adapun untuk sholat sunnah kata mereka ya silahkan. Kalau untuk sholat sunnah silahkan bertayamum dengan tayamum satu kali dan sholat sunnah semua kita. Tapi sholat wajib sebagian ulama mengatakan tidak boleh kecuali dengan satu tayamum. Sholat zuhur satu tayamum, sholat asar tayamum lagi walaupun belum batal. Ya. Sholat maghrib tayamum lagi, sholat isya tayamum lagi walaupun belum batal. Ini pendapat pertama di kalangan para ulama. Pendapat kedua mengatakan tayamum itu boleh untuk semua sholat wajib. Ya, tayamum pada waktu zuhur dan belum batal sampai asar, silakan sholat asar, tidak perlu tayamum lagi. Ya, ini dua pandangan di kalangan para ulama. Meskipun yang kita sebagian ulama juga merojehkan pandangan yang kedua, bahwa satu kali tayamum itu sudah bisa sholat maghrib sekalian isya, ya, zuhur sekalian asar. Tetapi ya, untuk kehati-hatian kita tetap bertayamum di setiap kali sholat. Tetap bertayamum di setiap kali sholat. Untuk kehati-hatian, ya. Kita bertayamum untuk setiap kali sholat. Karena memang di setiap kali sholat itu kita dituntut untuk mencari air, ya, untuk mencari air. Ya. Zuhur kita mencari air tidak ada, ya kita sholat saja bertayamum. Ketika tiba asar kita berusaha lagi mencari air. Ya. Jadi setiap kali sholat berusaha untuk mencari air. Tayamum memiliki pembatal-pembatal. Pembatalnya adalah kalau sudah ada air maka batal tayamum kita. Yang kedua, tayamum itu batal dengan adanya pembatal-pembatal wudu. Jadi semua yang membatalkan wudu itu juga membatalkan tayamum. Semua yang membatalkan wudu itu juga membatalkan tayamum. Saya kira ya tayamum ya pembahasannya memang singkat, ya tidak terlalu panjang. Tetapi ia adalah ya salah satu keistimewaan kaum muslimin. Jadi tayamum itu tidak ada pada umat-umat yang lain. Tayamum itu tidak ada pada umat-umat yang lain. Karena Rasulullah SAW bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun min al-anbiya'i qabli." Saya diistimewakan oleh Allah dengan 5 perkara, yang mana 5 perkara ini tidak pernah diberikan kepada para nabi sebelumnya. Di antaranya adalah ju'ila liyal ardu masjidan wa tahura. Di antara 5 perkara itu adalah Allah menjadikan tanah bagiku, kata Rasulullah, Allah menjadikan tanah bagiku sebagai tempat untuk sholat dan alat untuk bersuci. Tempat untuk sholat artinya
dimanapun kita berada, ya, di tanah manapun kita berada, kita bisa melaksanakan sholat. Ya. Dalam artian kalau kita safar, ya, tiba waktu sholat, ya, misalnya kita di mobil atau di motor, tiba waktu sholat dan mungkin masjid tidak ada jauh, ya, kita tinggal, ya, ambil sajadah atau kalau tidak sajadah silakan, ya, berdiri sholat saja, sholat dimanapun dan kapanpun. Yang penting bersuci dan tempatnya suci, ya, di atas tanah, ya, itu dibolehkan. Dan yang kedua dijadikan sebagai alat untuk bersuci. Ya. Dan alat bersuci pada tanah yang pertama adalah dengan tayamum. Pertama dengan tayamum. Yang kedua, tanah bisa dijadikan sebagai pengganti air untuk, ya, menyucikan najis yang ada pada lantai. Ya, najis misalnya, misalnya di tanah ada najis. Ya, di tanah ada atau di jalan ada najis. Tinggal ditimbun pakai tanah. Ya, kemudian tanah itu diinjak-injak, itu sudah tidak ada problem. Ya, kalau ada najis tinggal ditimbun dengan tanah. Itu juga sebagai alat untuk bersuci. Bahkan pada beberapa hal kita menggunakan tanah untuk bersuci. Ya, untuk menyucikan najis anjing kita menggunakan tanah. Ya. Bahkan juga untuk menyucikan beberapa kotoran kadang kala kita memakai tanah. Ya. Untuk menyucikan beberapa kotoran, bahkan, ya, misalnya panci dan sebagainya, kadang-kala orang menggunakan tanah. Itu semua dibolehkan. Ya, jadi tayamum merupakan salah satu keistimewaan kaum muslimin. Ya, tayamum merupakan salah satu keistimewaan kaum muslimin. Ya, dan tadi kita sudah sebutkan tayamum karena air tidak ada atau air sedikit. Yang kedua, karena penggunaan air bisa berbahaya bagi kesehatan. Dan ini terjadi pada salah seorang sahabat radhiyallahu anhu ketika dia keluar bersama sahabat yang lain dalam jihad fi sabilillah. Tiba-tiba dia terluka. Ya, terluka di bagian kepala dengan luka yang menganga, luka besar. Ya. Pada malam harinya dia mimpi basah. Dia kemudian bertanya kepada sahabat yang lain, ya, bagaimana caranya ini? Saya mimpi basah, tapi saya punya luka di bagian kepala. Dan cuaca saat itu sangatlah dingin, cuaca ekstrim. Ya. Maka sebagian sahabat memberikan saran mandi saja. Ya. Dia kemudian mandi, ya, dan lukanya terkena air, infeksi, dan beberapa waktu kemudian meninggal. Ya. Karena sangat dingin, terus luka besar, ya. Lalu luka besar terkena air, meninggal. Kemudian ketika dilaporkan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah kemudian marah. Ya. Dia mengatakan kalian telah membunuh sahabat kalian sendiri, ya, dengan saran untuk mandi. Ya, mereka tidak juga bisa disalahkan, tapi Rasulullah dalam artiannya mengatakan kepada mereka, qataluhu qatalahumullah, ya. Kalian telah membunuh, ya, teman kalian. Ya. Tentunya secara tidak sengaja, tetapi Rasulullah tetap marah. Kenapa tetap marah? Ya, seharusnya mereka bertanya terlebih dahulu, ya, apa yang harus dilakukan dengan cara yang seperti itu. Jadi orang yang memiliki luka yang sangat besar pada anggota wudhu, maka kalau tidak bisa dikenai air, maka cukup untuk bertayamum. Ya. Kalau seandainya tidak bisa sama sekali dikenai air, ya, cukup bertayamum. Ya. Atau kalau seandainya misalnya ada tangan kita diperban dan kita bisa berwudu, maka bagian tangan yang tidak diperban dibasahi air, adapun perbannya cukup diusapkan air di atasnya. Ya. Itu kalau seandainya ada anggota tubuh kita yang diperban atau yang luka, ya, kaki kita di bagian tangan atau wajah, ya.
Jadi semua yang tidak diperban dibasahi air, kemudian bagian yang diperban cukup diusapkan air di atasnya. Ya. Itu untuk tata cara berwudu kalau ada perban di bagian anggota tubuh. Ya. Tapi kalau seandainya sangat sulit, ya tadi diperban dan juga kita sulit untuk bergerak kemana-mana, sulit untuk bergerak untuk berwudu, ya maka cukup untuk bertayamum. Ya, dan di rumah sakit hendaknya menyiapkan debu untuk tayamum. Ya, di rumah sakit itu hendaknya menyiapkan debu untuk tayamum. Ya, di Arab Saudi itu ya debu untuk tayamum itu selalu ada. Ya. Dan memang debu yang bersih lah, maksudnya sudah disiapkan memang debu yang khusus. Ya, debu yang khusus. Ya. Ya, hendaknya seperti itu supaya orang yang selesai operasi ya atau orang yang sakit-sakitan tidak bisa kemana-mana, dia bisa ya bertayamum dengan baik dan sholat. Dia bisa bertayamum dengan baik dan melaksanakan sholat. Juga hendaknya di pesawat ya, disiapkan itu debu. Ya, karena di pesawat kadang kita kekurangan air, tidak ada air di pesawat. Ya, dan memang seperti itu ya. Di beberapa kali saya di pesawat air tidak ada. Ya, apa yang harus dilakukan? Sudah tiba waktu sholat. Ya, maka ya hendaknya tetap menyiapkan debu. Ya, kalau paham, ya, pasti ada hal yang seperti itu. Bukan kita di Indonesia tiba waktu sholat saja tidak diumumkan. Meskipun dalam safar di pesawat, tentunya tidak wajib kita sholat di atas pesawat. Ya. Tetapi dalam madhab Syafi'iyah, dan ini madhab yang paling ideal, ya bahwa ketika di pesawat kita melewati dua sholat, ya, maka kita tetap harus melaksanakan sholat dalam keadaan apapun. Ya. Misalnya kita di pesawat kita melewati maghrib dan isya, atau bukan melewati dua kali sholat. Kalau melewati zuhur asar, kita berangkat jam 11 pagi, kita tiba jam 4 sore. Itu kita bisa tunda sholat antara zuhur dengan asar, kita tunda dan kita jamak setelah tiba. Itu dibolehkan. Itu mudah. Ya, misalnya berangkat jam 5 sore, tiba jam 8 malam pada waktu isya. Kita bisa niatkan untuk kita jamak takhir. Ya, kita sholat maghrib dan isya ketika tiba di tempat tujuan. Problemnya kalau kita melewati dua kali waktu sholat. Kita berangkat jam 11 pagi, misalnya biasanya orang yang umrah kebanyakan. Jam 11 pagi tiba ya, jam 8 malam. Ya. Jadi berapa itu? 4 kali waktu sholat. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Ya tentunya pertama, kalau bisa sholat zuhur dengan asar di atas pesawat itu dibolehkan. Ya, dengan berwudu. Kalau tidak ada air, yaitu pakai tayamum. Tapi kalau tidak ada debu, problem juga itu kalau tidak ada debu. Ya. Ya, kalau tidak ada debu di pesawat, karena di pesawat bersih biasanya. Ya, itu ya problem. Maka ya, disiapkan debu supaya kita berwudu, ya namanya tayamum di atas pesawat, lalu kemudian sholat. Zuhur dengan asar digabung, lalu kemudian maghrib isya digabung. Lalu bagaimana kalau tidak ada debu, tidak ada air, tidak ada juga debu? Apa yang harus kita lakukan? Ya. Para ulama di sini berbeda pandangan. Ya. Dalam pembahasan fikih disebut faqidu at-tahurain, orang yang tidak mendapatkan air dan tanah untuk bersuci. Apa yang harus dia lakukan? Sementara waktu sholat akan keluar. Tadi kalau zuhur dengan asar digabung misalnya. Tapi tiba-tiba kita belum sholat zuhur dan asar, tapi maghrib sudah mau tiba. Sementara kita belum belum mendapatkan air, belum mendapatkan tanah untuk bertayamum.
Apa yang harus kita lakukan? Nah, sebagian ulama mengatakan tidak perlu sholat, tidak perlu tiba di tempat tujuan baru sholat. Di qadha itu zuhur dan asar. Ya, di qadha itu zuhur dan asar. Sebagian ulama juga menyatakan silahkan sholat saja tanpa bersuci. Ya, jadi tanpa wudhu, tanpa tayamum, sholat saja. Kenapa sholat? Untuk menghargai waktu sholat. Ya, nanti setelah tiba di tempat tujuan, baru diganti sholatnya untuk kehati-hatian. Jadi 2 kali sholat. Ya, 2 kali sholat. Sholat pertama sholat dalam waktu tanpa bersuci, untuk menghargai waktu sholat. Sholat kedua, sholat ganti ketika sudah tiba, diganti itu sholat tadi yang dilakukan. Kenapa? Karena tadi itu kita sholat dalam keadaan tidak bersuci. Kita ganti dengan tujuan kehati-hatian. Ya, karena kita sholat dalam keadaan tidak bersuci. Ini dalam mazhab Syafi'i. Ya, mazhab ketiga dalam mazhab Hanafiyah, mereka menyatakan sholat saja, walaupun tidak ada ya, air atau tidak ada debu. Sholat saja dan tidak perlu diganti. Sholat saja dan tidak perlu diganti. Ada 3 pandangan di kalangan para ulama. Ada 3 pandangan di kalangan para ulama. Jadi yang pertama, tidak perlu sholat, nanti tiba di tempat baru sholat. Kalau zuhur dengan asar kan gampang itu ya, digabung. Tapi maksudnya ketika zuhur asar kita belum sholat, tapi sudah mau maghrib, itu maksudnya. Ya. Ya. Maghrib isya kita belum sholat, tapi sudah mau tiba waktu subuh. Ya, sementara kita tidak mendapatkan air atau debu. Ya, itu maksudnya. Ya, tapi kalau belum sholat maghrib dan kita akan tiba pada waktu isya, ya bisa dijamak itu maghrib isya. Pendapat pertama itu sholat saja, dan ya, sholat saja. Pendapat pertama tidak perlu sholat. Ya, karena kita tidak wajib sholat. Ya, tidak wajib sholat karena kita tidak mendapatkan air dan debu, jadi tidak wajib sholat. Nanti sholatnya setelah tiba, kapanpun tiba langsung sholat. Yang kedua, sholat dulu untuk menghargai waktu, nanti ketika tiba atau mendapatkan air dan debu, baru sholatnya diulang untuk hati-hatian. Jadi 2 kali sholat. Yang ketiga, sholat saja dan tidak perlu diganti. Ya, sholat saja tanpa bersuci dan kemudian tidak perlu diganti. Ya. Ini 3 pandangan. Ya, dan kami di Dewan Syariah Wahda Islamiyah, ya, keputusan yang diambil para ustadz itu adalah pandangan yang ketiga. Pandangan yang ketiga. Itu sholat saja dan tidak perlu diganti. Ya, sholat saja dan tidak perlu diganti. Ya, meskipun kalau saya pribadi lebih memilih pendapat yang kedua. Untuk kehati-hatian, sholat saja, tapi setelah tiba di tempat dan kita punya waktu, kita sholat saja untuk menggantinya. Kenapa? Untuk kehati-hatian. Tapi pendapat ya secara resmi ya dari para ustadz, ya, dari Wahda Islami dan secara mayoritas itu mengambil pendapat yang ketiga. Sholat saja dan tidak perlu diganti. Ya. Dan ini mereka mengambil keputusannya karena banyaknya pesawat yang umroh dengan kondisi yang demikian. Orang pergi umroh itu melewati beberapa waktu sholat ya. Ya. Dan kebanyakan kalau kita umroh, alhamdulillah air ada. Problemnya ketika umroh itu adalah sholat dalam keadaan duduk. Sholat dalam keadaan duduk. Karena pesawat Indonesia itu tidak ada tempat untuk sholatnya. Tidak ada tempat luas untuk sholat. Kalau pesawat seperti Saudi Airlines, mungkin satu-satunya pesawat yang menyiapkan tempat sholat di belakang. Jadi Saudi Airlines itu di belakang bagian pesawat bagian belakang ada tempat kosong untuk sholat. Ya, walaupun tidak terlalu luas. Ya, sekitar 3x3 lah, sekitar 3x3. Ya, orang ganti-gantian untuk sholat. Ya, tapi kalau pesawat Indonesia atau pesawat yang lain tidak ada itu. Ya. Ya.
Makanya dalam sholat wajib kan diwajibkan untuk berdiri. Dalam sholat wajib diwajibkan untuk berdiri. Tidak boleh sholat wajib itu dalam keadaan duduk. Selama masih bisa untuk sholat dalam keadaan berdiri, maka tidak boleh sholat duduk. Di pesawat kan kita bisa sholat berdiri sebenarnya, jelas ya. Sholat berdiri, tapi karena dilarang, ya kalau kita sholat di tempat jalan, di jalan, sholat di depan, ya itu lumayan ribet. Maka silakan saja sholat dalam keadaan duduk. Nah, itu tidak ada problem, insyaallah ta'ala. Sebagian ulama juga mengatakan sholat duduk itu sebenarnya sholat wajib dalam keadaan duduk tidak sah. Jadi kata mereka, ya, sholat duduk itu juga berbeda pandangan dengan 3 pandangan tadi. Ya, ada yang mengatakan sholat duduk ya, tidak perlu sholat. Ya, tidak perlu sholat karena sholat wajibnya mau duduk, padahal itu tidak sah. Ya, mereka tidak perlu sholat, nanti tiba di tempat perlu sholat. Pendapat kedua, sholat dalam keadaan duduk saja, nanti setelah tiba diganti. Kemudian yang ketiga, sholat duduk saja dan tidak perlu diganti. Itu juga perbedaan pendapat dalam persoalan duduk, persoalan sholat duduk. Tapi persoalan sholat duduk ini lebih ringan dibandingkan daripada tayamum. Jelas ya? Ya, lebih ringan dibandingkan daripada tayamum. Ya, karena yang namanya bersuci dan tayamum itu ya persoalan yang sangat besar. Ya. Ada persoalan duduk itu misalnya itu merupakan syarat sholat atau rukun sholat, tapi persoalannya lebih ringan, lebih mudah. Ya, jadi kalau di pesawat yang penting sudah bersuci dengan air, maka silakan sholat. Kalau tidak bisa, tidak diizinkan untuk sholat berdiri, maka silakan sholat duduk saja, tidak ada problem dan tidak perlu diganti. Ya, tidak perlu diganti. Berbeda dengan orang yang tidak bisa berwudu. Ya, itu ya boleh juga silakan sholat dan tidak perlu diganti, tapi untuk kehati-hatian ketika tiba di tempat hendaknya sholat kembali untuk kehati-hatian. Ya, pengganti dari sholat yang telah kita lakukan tanpa berwudu. Adapun kalau duduk tadi ya persoalannya lebih mudah. Ya, silakan sholat dalam keadaan duduk di pesawat dan tidak perlu diganti. Ya, karena memang di pesawat kita tidak mampu untuk berdiri. Ya. Kita tidak mampu, jadi dihukum seperti orang sakit, dihukum seperti orang sakit. Kecuali di pesawat Saudi Airlines, ya memang disiapkan tempat untuk sholat. Ya, maka hendaknya ya sholat. Ya. Memang Saudi Airlines beda dengan yang lain. Ya. Saudi Airlines beda dengan yang lain. Ya, kalau tiba waktu sholat diingatkan, ya, dan memang ya, mereka menyiapkan khusus untuk tempat sholat. Ya. Barakallahu fikum wa jazakum khair. Kalau ada pertanyaan terkait dengan tayamum, maka dipersilahkan. Ya. Mohon maaf kita tidak membaca buku tadi, saya lupa HP. Ya. Dan saya baru ingat pembahasannya tentang tayamum. Ya. Silakan. Iya. Iya, pakai. Ya, para ulama kemudian dalam menafsirkan makna as-sa'id dalam Al-Quran, as-sa'id yang disebutkan dalam Al-Quran, sa'id dan thayyiban ini digunakan untuk tayamum. Mereka terbagi dalam 2 pandangan. Ada yang mengatakan sa'id itu harus debu yang berasal dari tanah. Ada yang mengatakan debu yang berasal dari tanah atau turab, yang penting dari tanah asalnya. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan as-sa'id itu adalah segala sesuatu di muka bumi, yang naik dari tanah. Jadi misalnya di kayu, di dinding ada debu, boleh dijadikan sebagai alat untuk tayamum. Karena sa'id itu artinya sesuatu yang naik. Ya, sesuatu yang naik. Sesuatu yang naik itu baik yang ada di tanah ataupun di dinding. Yang penting dia debu yang naik, jadi bolehkan. Jelas ya? Itu 2 pandangan saja.
ya, dan semuanya insya Allah dibolehkan, ya, semuanya, ya, jadi pendapat kedua lebih benar, ya, dimanapun di dinding, di kayu, yang penting di situ ada debunya, itu juga dinamakan sa'id yang bisa dijadikan sebagai alat untuk tayamum. Adapun bedak dan lain-lain itu tidak bisa dijadikan sebagai tayamum karena dia bukan dalam bentuk sa'id. Ya, dia bukan dalam bentuk, ya, debu, ya, jelas ya, karena dia adalah hal buat, dia adalah tanah, bukan tanah. Yang dibuat, apa namanya, bahan buatan yang bukan berasal dari tanah. Jadi tidak dibolehkan. Bahkan tanah pun para ulama tidak membolehkan tanah seperti pasir. Ya, pasir yang bulatannya, pasir yang di laut, ya, pasir pantai, ya, yang bulatannya besar. Itu mereka yang mengatakan tidak bisa dijadikan sebagai alat untuk tayamum. Dan memang seperti itu, ya. Pasir yang bulatannya besar. Ya. Adapun pasir yang seperti kita di pantai Bosowa misalnya, itu bisa jadi tayamum. Ya, karena pasirnya menyerupai tanah, menyerupai tanah, ya, jelas ya, itu bisa. Pasir halus, iya, bisa pasir halus karena dia menyerupai tanah. Adapun pasir kasar yang memang bulatannya tebal, itu tidak bisa dijadikan sebagai, ya, sebagai alat untuk tayamum. Jadi pasir halus yang ada di pantai Makassar atau yang dijadikan sebagai campuran semen, ya, itu bisa dijadikan sebagai, ya, bahan untuk tayamum. Ya, tapi kalau pasirnya yang besar-besar itu tidak bisa. Ya. Jelas ya, tidak bisa. Jadi ada juga beberapa jenis tanah yang tidak bisa dijadikan sebagai alat untuk tayamum. Jelas ya. Jadi kalau bedak dan hal-hal lain itu tidak dibolehkan. Zuhur ke asar, tapi kita ikut sama orang yang bermukim. Apakah sudah azan kita salat 2 rakaat untuk zuhurnya untuk menghindari fitnah? Pertanyaan kedua, kita mau sholat, kita ini pada waktu asar. Yang kedua, katanya kalau kita safar itu tidak usah kita ikuti hari Jumat ini, tidak usah ikut khutbahnya, nanti mau salat baru ikut berjamaah, baru lanjutkan dengan salat asar. Apakah ini betul bagi Ustaz? Terkait persoalan safar sebenarnya mudah. Iya. Persoalan safar, kita tiba waktu asar dan kita belum sholat duhur. Iya. Ya silakan sholat duhur. Sesudah azan, silakan sholat duhur, lalu sholat asar, tidak ada problem. Maksudnya sholat duhur 2 rakaat, setelah itu sholat asar 2 rakaat. Tidak perlu mengikuti imam. Tidak perlu mengikuti imam. Jelas ya? Jadi silakan sholat duhur 2 rakaat, lalu setelah itu naik lagi sholat asar 2 rakaat. Kita ikut sama orang bermukim bisa. Sementara sudah azan, saya masuk, saya belum sholat duhur dulu. Baru yang keduanya saya ikut sama orang yang bermukim 4 rakaat. Iya, Apakah sudah betul bisa? Bisa dilakukan seperti itu, tapi dengan syarat jeda antara sholat duhur kita dengan sholat asar kita tidak panjang. Ya, jadi salah satu syarat menjamak sholat itu jeda antara sholat pertama dengan sholat kedua tidak lama. Ya, jadi kalau kita sholat duhur menunggu iqamat 10 menit lagi, nah itu tidak boleh itu, ya. Jelas ya. Jadi kalau cuma 2 menit menunggu, ya itu enggak ada problem. Jadi jedanya itu tidak boleh lama. Iya, jedanya. Jadi kalau seandainya kita sholat duhur, kita niat jamak sholat duhur,
Atau melihat oh ini tinggal waktu sholat ini tinggal 5 menit lagi nih, jelas ya. Silakan sholat 2 rakaat cepat-cepat zuhur. Ya, sholat zuhur 2 rakaat. Perkirakan ketika saya bersalam, imam sudah muadzin mau qomat. Ya bersalam. Ketika qomat niatkan asar. Itu tidak ada problem. Dengan tetap mengikuti imam 4 rakaat. Tetap mengikuti imam 4 rakaat. Tapi kalau mau sholat 2 rakaat boleh juga. Ya. Kita ikut sama orang bermukti, omanya 2 rakaat kita salam lagi. Iya, ada beberapa cara. Sekarang kita sudah sebutkan atau belum ya? Iya, ada beberapa cara. Kita misalnya mau sholat 2 rakaat. Sedangkan imam 4 rakaat. Jelas ya? Cara pertama, ikuti saja imam 4 rakaat. Ikuti imam 4 rakaat. Cara kedua, kita cuma sholat 2 rakaat. Jadi ketika tiba pada tasyahud awal, imam berdiri ke rakaat ketiga, kita berniat memisahkan diri dari imam. Jadi pada tasyahud awal itu kita sudah berniat, ini saya berniat memisahkan diri dari imam. Jadi ketika imam berdiri ke rakaat ketiga, kita langsung bersalam. Kita langsung bersalam. Itu cara memisahkan diri dari imam. Ya. Tapi kan itu akan membuat orang, kenapa tadi? Ya. Kenapa tadi? Tapi secara hukum dibolehkan. Ya. Kenapa dibolehkan? Memang para ulama menyebutkan ini dengan dalil sholat khauf. Sholat khauf itu kan orang pergi, imam belum salam, tapi sudah memisahkan diri dari imam. Jelas ya? Itu sholat khauf. Maka kata mereka ini juga dibolehkan dalam kondisi yang seperti itu. Ya. Sebenarnya kalau yang namanya sholat 4 rakaat lebih mudah. Ya. Lebih mudah, ikut saja imam. Ikut saja imam. Yang ribetnya kalau kita sholat maghrib di belakang imam yang isya. Ya, kita 3 rakaat, imamnya 4 rakaat. Jelas ya, itu juga problem. Yaitu beberapa cara. Yang pertama, ketika imam mau naik ke rakaat keempat, kita duduk saja. Ya. Ketika imam mau naik ke rakaat keempat, kita duduk dan bisa langsung tasyahud dan bersalam. Atau kita duduk menunggu tasyahud akhirnya imam. Kita duduk sampai imam duduk tasyahud akhir rakaat keempat, kita bertasawuf sama imam dan bersalam bersama imam. Itu salah satu cara. Ya. Tapi memang untuk lebih bagusnya orang musafir itu hendaknya kalau dia bisa sholat sendiri itu lebih bagus. Ya. Maksudnya kalau dia sholatnya ya dalam mazhab Syafi'i mengatakan orang musafir itu lebih baik mereka sholat sendiri apalagi kalau ada temannya. Lebih baik mereka sholat sendiri dan tidak perlu mengikuti jamaah yang ada. Ya. Ya, tapi sekali lagi kalau kita tiba dan ada jamaah dalam masjid ya terpaksa kita harus ikut jamaah dalam masjid. Ya, harus ikut. Ya, dan caranya bisa tadi yang kita tanyakan bisa 2 rakaat dulu sholat zuhur, lalu sholat asarnya gabung sama imam, itu dibolehkan. Ya. Atau sholat asarnya bersama imam dulu, kita dengan niat zuhur. Imam sholat asar kita niat zuhur 4 rakaat. Lalu setelah sholat asar selesai, kita berdiri sholat asar dengan niat jama' 2 rakaat. Ya. Tapi kan bisa diberitahu bahwa saya musafir misalnya, itu gampang insya Allah. Ya, Jumat. Secara hukum, sholat Jumat tidak bisa digabung dengan asar. Tidak bisa dijamak dengan asar, karena Jumat itu bukan pengganti sholat zuhur. Jadi Jumat itu bukan pengganti sholat, dia sholat yang berdiri sendiri. Ya, tetapi orang yang sudah sholat Jumat tidak perlu lagi sholat zuhur. Tapi dia bukan pengganti dari sholat zuhur. Ya. Karena dia bukan pengganti sholat zuhur, maka dia tidak bisa dijamak dengan asar. Jelas ya. Kalau kita musafir, apa yang harus kita lakukan? Ya, ketika kita safar tidak wajib kita menghadiri sholat Jumat. Karena salah satu syarat wajib sholat Jumat itu kalau kita mukim.
Tapi kalau safar tidak wajib kita sholat Jumat. Bagaimana caranya? Saya ini mau menggabungkan antara zuhur asar. Sedangkan Jumat tidak bisa digabung dengan asar. Caranya adalah ketika imam sholat Jumat, kita meniatkan itu sebagai sholat zuhur. 2 rakaat. Ya, jadi perbedaan niat. Jadi imam sholatnya dengan niat Jumat, kita sholatnya dengan niat zuhur 2 rakaat. Setelah imam bersalam, kita melanjutkan sholat asar. Ya, gitu begitu ya. Tapi jangan berniat dengan sholat Jumat, ya, karena Jumat tidak bisa digabung dengan zuhur. Ya, itu demikian ya. Dalilnya juga yang lainnya bahwa Rasulullah tidak pernah menggabungkan antara Jumat dengan zuhur. Ya. Kenapa? Karena memang dalam safar itu Rasulullah tidak pernah sholat Jumat dalam safar. Beliau kalau safar pada hari Jumat, beliau tidak pernah sholat Jumat. Karena sholat Jumat itu bagi orang musafir hilang. Ya, tidak ada jatuh kewajibannya. Jadi cukup sholat zuhur. Tapi kalau seandainya orang yang musafir, dia mau sholat Jumat, boleh juga. Ya, saya melihatkan sholat Jumat, ya silahkan. Ya, silahkan sholat Jumat, tapi tidak bisa digabung dengan asar. Ya, silakan. Terus 2 rakaat tidak salah, apa tidak dianggap memutus saf gitu? Kan kita itu, tapi 2 rakaat tidak salah, apa tidak dianggap memutus saf? 2 rakaat kita bersalam, setelah itu mungkin tetap duduk di situ, apa ini tidak dianggap memutus saf? Memutus saf, ya. Ya, insya Allah tidak, karena memutus saf itu karena itu tidak lama, ya. Itu tidak lama. Jadi apa namanya, kita duduk tasyahud lalu bersalam, setelah itu keluar. Yang penting jangan berlama-lama di situ, ya. Ya. Selama hal itu tidak lama, tidak ada problem. Ya. Jelas ya? Ya. Memutus saf itu dianggap memutus saf kalau lama. Ya. Kalau lama, itu memutus. Tapi kalau hanya sekedar bertasyahud, bersalam lalu keluar, kemudian mereka sendiri yang menyambung safnya, maka itu tidak ada apa-apa, itu tetap dibolehkan. Ya, jelas ya, itu untuk persoalan saf. Yang penting tidak lama, yang penting ya tidak lama. Ya, silakan tadi. Waalaikumsalam. Yang tidak apa? Menyulitkan sendiri untuk tapi sering saya lakukan kalau saya jalan sendiri tidak mengikuti orang, saya tetap sholat tidak menjamak. Bagi dulu saya buat WhatsApp saya simpan. Bagaimana ini pendapat ini? Ya. Ini memang ya sudah dibahas juga oleh para ulama bahwa yang namanya jama dan qasar itu kan keringanan. Ya, keringanan atau rukhsah. Ya. Dan rukhsah itu hadiah dari Allah Azza wa Jalla. Keringanan itu hadiah dari Allah. Rasulullah bersabda, "Alaikum bi rukhsatillah." Rasulullah silakan mengambil keringanan yang Allah berikan kepada kalian. Jadi yang paling utama bagi orang musafir, hukum asal bagi orang musafir adalah dia lebih utama untuk menjamak atau mengqasar. Itu lebih utama. Adapun kalau ada yang mengatakan saya mau sholat sempurna saja seperti biasa, itu tetap dibolehkan. Tetap
dibolehkan, tidak bisa dilarang, tidak bisa kita klaim bahwa dia sombong atau tidak. Ya, tetap dibolehkan. Ya, karena yang namanya jamak qasar itu kan keringanan dari Allah Azza wa Jalla. Keringanan itu terserah kita mau ambil atau tidak ambil. Itu kan kemudahan. Jadi terserah kita mau ambil atau tidak mau ambil. Jelas ya? Iya. Hanya saja yang lebih utama adalah mengambil keringanan itu. Yang lebih utama adalah mengambil keringanan itu. Selama tidak ada halangan, selama tidak ada faktor lain. Maka lebih baik, lebih utama untuk menjama dan mengqasar. Ya. Dan memang yang namanya jamak dan qasar bagi orang musafir itu sudah mencakup sholat sunnah rawatib. Jadi ketika safar kita menjamak antara zuhur dengan asar. Jangan dianggap bahwa jamak kita zuhur dan asar itu kita hanya mendapatkan pahala zuhur dengan asar. Jadi jamak itu juga membuat kita mendapatkan pahala sholat sunnah rawatibnya. Jelas ya? Jadi mau saya mau sholat sunnah ini, saya jamak qasar ini kok saya tidak ada pahala sholat sunnahnya ini, tidak. Ya, para ulama mengatakan Rasulullah SAW ketika safar tidak pernah melakukan sholat sunnah, jamak qasar saja, dan tidak pernah melakukan sholat sunnah rawatib. Kata mereka, karena pahala sholat sunnah rawatib sudah include, sudah masuk dalam jamak atau dalam qasar. Jadi qasarnya kita itu dalamnya sudah terdapat pahala sholat sunnah rawatib. Ya sih itu, kecuali sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Karena sholat subuh kan tidak dijamak, ya, tidak diqasar dan tidak dijamak. Maka Rasulullah tidak pernah meninggalkannya. Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Termasuk juga sholat malam. Rasulullah tidak pernah meninggalkannya. Ya, jadi kapanpun dan dimanapun, maka Rasulullah tetap melaksanakan itu, sholat malam dan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Adapun sholat sunnah rawatib yang lain, ketika dijama, ketika kita menjama atau mengqasar, itu semuanya sudah masuk pahala sholat wajibnya sekaligus pahala sholat sunnah rawatibnya. Ya, jelas ya? Ya, itu ininya. Jadi tidak perlu khawatir, oh saya ini tidak mau sholat sunnah. Tapi kalau seandainya mau sholat sunnah juga, tidak ada problem. Silakan sholat jama', kemudian sunnah juga, sholat sunnah. Ya, sholat sunnah mutlak misalnya, sholat duha, silahkan. Kalau seandainya berbanyak sholat, ya, itu tidak ada problem. Jelas ya? Ya, jadi semua, walaupun kelihatannya cuma jama' qasar, tapi pahalanya semuanya diambil. Ya. Semuanya masuk, sholat sunnah rawatibnya juga masuk pahalanya di situ. Itu kelebihan orang yang musafir, ya. Kelebihan orang yang safar. Makanya ya Allah mengutamakan kita mengambil keringanan itu, rukhsah, jama' atau qasar. Dan qasar dalam safar itu lebih utama daripada jama'. Qasar lebih utama daripada jam. Jadi kita sholat setiap waktu sholat 2 rakaat. Setiap waktu sholat kita sholat, tapi dengan qasar itu lebih utama daripada menjama. Ya, lebih utama daripada menjama. Meskipun keduanya boleh, ya, baik jama sempurna atau jama qasar, tapi yang namanya qasar setiap kali sholat itu lebih utama karena kebanyakan safar Rasulullah SAW, kebanyakan safar Rasulullah itu beliau melakukan sholat qasar tanpa jama'. Itu kebanyakan sholat beliau. Meskipun dalam beberapa safar beliau menjama'. Ya, ketika di Muzdalifah beliau menjama'. Ya. Ya, ketika di Muzdalifah, di Mina beliau menjama'. Di Arafah beliau menjama'. Tapi kebanyakan safar beliau itu qasar. 2 rakaat. Setiap kali tiba waktu sholat 2 rakaat. Ya. Ya. Dan bagaimana kalau kita safar menetap di satu tempat,
Lalu kemudian sholat kita di masjid, tapi imamnya kita selalu mengikuti imam yang sholat sempurna. Ya, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita niat qasar, nanti tinggal ikut imam saja, itu juga dibolehkan. Ya. Atau kita mau tidak ambil safar keringanan juga nggak ada problem. Kalau tiap kali waktu sholat kita sholat di masjid, kita punya dua pilihan. Kita bisa niat qasar, ikut imam tanpa sholat sunnah rawatib, atau kita berniat tidak perlu mengqasar, sholat sempurna saja. Tadi seperti yang ini ditanyakan, sholat sempurna saja, sholat sunnah dulu, kemudian sholat wajib, dan seterusnya. Ya, jelas ya, jadi yang paling utama adalah qasar dibandingkan daripada jam, meskipun kedua-duanya dibolehkan. Ya, barakallahu fiik. Ya, sekira demikian ya, nanti ya. Barakallahu fiikum, jazakumullah khairan. Semoga apa yang kita kaji pada kesempatan ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.